Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nawang Asri, NIM G1416001, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peramalan Produksi Cabai Rawit di Kabupaten Magelang dengan model ARIMA dan model fungsi transfer, di bawah bimbingan Bapak Dr. Farid Muhammad Afendi MSI dan Bapak Laude Abdurrahman MSI. Cabai rawit merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Salah satu sentra cabai rawit terbesar di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Magelang. Tahun 2016, Kabupaten Magelang menempati urutan keempat sebagai penghasil cabai rawit terbesar di Jawa Tengah. Tahun 2019 sampai 2021, konsumsi cabai rawit diprediksi meningkat 0,78%, sehingga diperlukan pasokan cabai rawit yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. Selama ini, produksi cabai rawit cenderung berfluktuatif. Produksi yang tidak stabil dapat menimbulkan permasalahan, seperti tidak mencukupinya ketersediaan cabai rawit dalam negeri yang membuat pemerintah harus melakukan impor. Oleh karena itu, diperlukan peramalan produksi cabai rawit pada masa yang akan datang. Metode yang dapat digunakan antara lain ARIMA dan fungsi transfer. ARIMA hanya dibangun dari satu peubah saja, yaitu produksi, sedangkan fungsi transfer melibatkan peubah lain yang berpengaruh terhadap produksi. Pada penelitian ini saya menggunakan peubah luas penanaman baru. Hasil peramalan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Magelang untuk menjamin kepastian pasokan dan stabilitas harga. Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk membangun model ARIMA dan fungsi transfer, membandingkan hasil peramalan dengan model ARIMA dan model fungsi transfer berdasarkan data studi kasus, dan melakukan peramalan periode yang akan datang dengan model terbaik. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, yang terdiri dari peubah produksi dengan satuan kuintal sebagai deret output, dan peubah luas penanaman baru dengan satuan hektar sebagai deret input. Data yang saya miliki merupakan data bulanan dari Januari 2014 sampai Desember 2019. Data dibagi menjadi data training untuk membuat model dan data testing untuk validasi model. Prosedur analisis data yang saya lakukan yaitu melakukan eksplorasi data, membagi data menjadi training dan testing, memeriksa kestasioneran ragam dan dataan pada data, membentuk model ARIMA dan fungsi transfer, melakukan peramalan data testing dengan model ARIMA dan fungsi transfer, mengevaluasi model terbaik berdasarkan nilai MAPE yang lebih kecil, dan melakukan peramalan periode yang akan datang menggunakan model terbaik yang diperoleh. Berikut merupakan diagram alir dari pemodelan ARIMA dan fungsi transfer. Plot data produksi cabai rawit menunjukkan bahwa produksi cenderung berfluktuatif dari waktu ke waktu. Produksi paling rendah terjadi pada Mei 2014, sedangkan paling tinggi pada Maret 2018. Setelah bulan Maret 2018, terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan, akibat jumlah curah hujan yang turun drastis. Plot data luas penanaman baru menunjukkan bahwa luas penanaman baru cenderung stabil pada awal 2014 hingga pertengahan 2017. Namun setelahnya cenderung mengalami kenaikan dan penurunan yang lebih tajam. Luas penanaman baru paling rendah terjadi pada Januari 2015, sedangkan paling tinggi pada Desember 2018. Pemeriksaan kestasioneran ragam dapat dilakukan dengan uji kehomogenan ragam menggunakan uji Leveni, sedangkan pemeriksaan kestasioneran rataan dilakukan dengan uji ADF. Uji Leveni dari data produksi menghasilkan p-value yang lebih besar dari taraf nyata 0,05, sehingga ragam sudah homogen. Adapun uji ADF menghasilkan p-value yang lebih dari 0,05, sehingga rataan tidak stasioner. Untuk menanganinya dilakukan differencing satu kali pada data. Uji ADF hasil differencing telah menghasilkan rataan yang stasioner. Adapun uji Leveni dari data luas penanaman baru menunjukkan bahwa ragam sudah homogen. Begitu pula dengan uji ADF, menunjukkan bahwa rataan dari data sudah stasioner, sehingga tidak diperlukan transformasi dan differencing pada data luas penanaman baru. Selanjutnya, pembentukan model ARIMA deret output. Plot ACF dari data deret output yang telah stasioner nyata pada leg ke-1, sedangkan plot PACF nyata pada leg ke-1 dan leg ke-3, sehingga kandidat model yang dicobakan sebagai berikut. Model yang seluruh nilai dugaan parameternya signifikan adalah ARIMA 110, 011, dan 310. Selanjutnya dilakukan uji diagnostik model dengan uji Aljung-Box. Model yang memenuhi asumsi tidak ada autokorelasi antar sisaan adalah ARIMA 011 dan 310. Model terbaik sementara yang ditetapkan adalah ARIMA 011 karena nilai AIC-nya lebih kecil dari 310.
Selanjutnya melakukan overfitting berdasarkan model ARIMA 011. Model yang seluruh nilai dugaan parameternya signifikan adalah ARIMA 211. Saat uji Aljungbox, ternyata model tersebut memiliki autokorelasi antar sisaan. Sehingga model ARIMA deret output terbaik yang diperoleh adalah ARIMA 011 dengan persamaan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan tersebut, diperoleh informasi bahwa produksi cabai rawit di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh produksi 1 bulan sebelumnya. Selanjutnya, pembentukan model fungsi transfer. Diawali dengan pembentukan model ARIMA deret input. Plot ACF dari data deret input yang telah stasioner nyata pada leg ke-1. Begitu pula plot PACF-nya, sehingga kandidat model yang dicobakan sebagai berikut. Model yang seluruh nilai dugaan parameternya signifikan adalah ARIMA 100 dan 001. Saat uji Aljungbox, ternyata kedua model tersebut memiliki autokorelasi antar sisaan, sehingga dilakukan identifikasi model ARIMA kembali. Model yang seluruh nilai dugaan parameternya signifikan adalah ARIMA 002. Saat uji Aljungbox, model tersebut telah memenuhi asumsi tidak ada autokorelasi antar sisaan. Lalu dilakukan overfitting berdasarkan model ARIMA 002. Hasil overfitting tidak diperoleh model yang seluruh nilai dugaan parameternya signifikan. Sehingga model ARIMA deret input terbaik yang diperoleh adalah ARIMA 002. Selanjutnya, melakukan pre-whitening deret input dan deret output. Proses pre-whitening dibentuk dari persamaan model ARIMA deret input yang sudah terbentuk. Dari persamaan tersebut, diperoleh model pre-whitening deret input sebagai berikut. Pre-whitening deret output diperoleh dengan cara melakukan transformasi yang sama seperti pre-whitening deret input, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Korelasi silang dibentuk dari deret input dan output yang telah dilakukan pre-whitening. Hasil dari korelasi silang menunjukkan bahwa terdapat korelasi silang yang nyata antar kedua deret, sehingga model fungsi transfer layak untuk disusun. Selanjutnya, identifikasi model fungsi transfer awal dilakukan berdasarkan plot korelasi silang. Dari plot korelasi silang diperoleh nilai B sama dengan 3, S sama dengan 1, dan R sama dengan 1. Lalu dilakukan overfitting. Hasil dari overfitting diperoleh model fungsi transfer awal yang terbaik adalah model dengan B sama dengan 3, sama dengan 1, dan R sama dengan 0, karena seluruh nilai dugaan parameternya signifikan. Model fungsi transfer awal dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, identifikasi model ARIMA deret sisaan. Model ARIMA deret sisaan diperoleh dengan transformasi model fungsi transfer awal. Plot ACF dari deret sisaan nyata pada leg kedua, sedangkan plot PACF-nya nyata pada leg ke-1, sehingga kandidat model yang dicobakan sebagai berikut. Model ARIMA deret sisaan terbaik yang diperoleh adalah ARIMA 10, karena seluruh nilai dugaan parameternya signifikan dan AIC-nya lebih kecil dari ARIMA 002. Model ARIMA deret sisaan dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Model fungsi transfer akhir diperoleh dengan mengkombinasikan model fungsi transfer awal dengan model ARIMA deret sisaan, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Atau persamaan tersebut dapat dijabarkan menjadi bentuk seperti ini. Saat uji diagnostik model fungsi transfer akhir yang diperoleh sudah memenuhi asumsi tidak ada autokorelasi sisaan, karena p-value dari uji Aljungbox sudah lebih besar dari taraf nyata 0,05. Model tersebut juga telah memenuhi asumsi tidak ada korelasi silang antara deret input dengan sisaan, sehingga model fungsi transfer akhir yang diperoleh sudah layak. Dari persamaan tersebut diperoleh informasi bahwa produksi dipengaruhi oleh produksi 1 bulan sebelumnya dan dipengaruhi oleh luas penanaman baru pada 3 bulan, 4 bulan, serta 5 bulan sebelumnya. Berikut merupakan hasil peramalan data testing dengan model ARIMA dan fungsi transfer. Peramalan cabai rawit di Kabupaten Magelang dengan model fungsi transfer lebih baik dibandingkan dengan ARIMA karena nilai MAP yang diperoleh lebih kecil. Berikut merupakan hasil peramalan produksi cabai rawit dengan model fungsi transfer menggunakan seluruh data. Dari penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa model ARIMA memberikan informasi bahwa produksi cabai rawit di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh produksi 1 bulan sebelumnya. Model fungsi transfer menunjukkan bahwa produksi cabai rawit di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh produksi pada 1 bulan sebelumnya dan dipengaruhi oleh luas penanaman baru pada 3 bulan, 4 bulan, serta 5 bulan sebelumnya. Peramalan produksi cabai rawit di Kabupaten Magelang dengan model fungsi transfer lebih baik dibandingkan dengan ARIMA.
Saya menyarankan untuk melakukan peramalan dengan metode peramalan deret waktu yang lain seperti fungsi transfer input ganda dengan menambahkan peubah-peubah lain pengaruh terhadap produksi cabai rawit. Selain itu, disarankan untuk menambahkan jumlah data agar hasil peramalan yang diperoleh dapat lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.